Oke, jadi gue bakal ngasih lu semua kayak, aduh sorry. Oke, gue jadi bakal ngasih tahu ke kalian kenapa pada akhirnya gue bisa memutuskan untuk ngelakuin gerakan ini. Kita throwback dikit, jadi buat teman-teman yang udah pada tahu bisa skip ke menit sekian. Oke. Oke, jadi semua tragedi ini itu berawal di tanggal 8 Desember 2021. No, 2020. Jadi di tanggal itu, gue waktu itu mengalami semacam heartbreak terbesar gue. Ya, waktu itu umur gue sekitar 13 tahun dan pokoknya gue pada kali itu ketemu seorang cewek dan ya kayak lu seorang anak muda yang baru kasmaran ngelihat bidadari kayak, dan bidadarinya itu suka sama lu, tapi ternyata pada akhirnya lu digosing sama dia. Hancur hati gue waktu itu, dan pada saat itu juga gue udah ngerasa muak sama diri gue karena bisa lo lihat ini adalah diri gue saat itu. Dan gue memutuskan pada saat itu juga buat mulai yang namanya diet. Tapi berbulan-bulan berlalu gue rasa kayak ada satu aspek, bukan gitu ya, berbulan-bulan berlalu gue rasa tuh kurang gitu kalau gue cuman improve diri gue by fisik. Dan kala itu gue coba buat baca buku, tapi kenyataannya gue belum doyan baca buku dan gue nggak jadi baca buku lagi. Sampai akhirnya gue ketemu satu buku yang judulnya Filosofi Teras. Dan bener, Filosofi Teras itu bagus banget kayak kata orang-orang, dan pada akhirnya mengubah diri gue, mengubah mindset gue buat akhirnya mengupgrade diri gue secara overall. Jadi nggak cuman diet doang, tapi akhirnya gue kala itu memutuskan buat akhirnya gue melakukan baca buku, gue mulai workout, gue meditasi, dan pokoknya kayak self improvement yang lu pada tahu. Dan hari ini gue bakal nyeritain ke lu semua apa yang gue dapetin, apa yang gue rasakan, apa yang bisa gue sharing di hari ke 600 ini. Oke. Jujur sebenarnya ini bukan video yang lo pada harapkan. Karena kalau misalkan lo nyari motivasi dengan kayaknya gue harus begini, gue harus begitu, ngelihat video ini, lo salah. Karena pada dasarnya di hari ke 600 atau periode 100 hari dari 500 menuju 600 ini merupakan salah satu periode terburuk gue. Kenapa? Jadi gini, sebelumnya gue udah pernah post 500 hari gue, dan sebenarnya di video itu juga gue nggak ngasih tahu kan kalau ada perkembangan yang signifikan. Dan sebenarnya di setelahnya itu, dari periode 500 menuju ke 600 hari self improvement, gue nggak ngelakuin satu hal. Bukan gitu. Gue berada di, bisa gue bilang, salah satu titik terendah gue selama perjalanan 600 hari self improvement ini. Kenapa? Jadi titik terendahnya itu sebenarnya bukan gue punya masalah kayak ada dari masalah keluarga atau gue mengalami tekanan mental yang parah banget, enggak. Tapi apa? Gue males super. Jadi gini, tujuan awal gue posting SW itu, tujuan gue posting video itu adalah reminder buat gue supaya gue bisa melakukan kegiatan produktif hari itu. Dan gue inget kalau suatu saat gue gak bakal hidup lagi sama keluarga gue, dan enggak selamanya tuh gue bisa hidup sama mereka, gak bisa selamanya gue bergantung sama mereka gitu. Dan setiap hari esensinya itu supaya gue teringatkan oleh hal itu gitu. Tapi gak di periode 600 aja sebenarnya. Ini gue buka-bukaan dari sekitar hari 400, 500, 600 itu sebenarnya kayak udah hampir nggak berasa ke gue, men. Kayak gue posting karena gue harus posting, bukan karena esensi dari kenapa gue posting hal tersebut. Jadi ini gue klarifikasi ya, gue sekarang dan sebelumnya itu ngecap gue sebagai, jujur, gue malas, gue pemalas, dan gue belum bisa mengatasi hal itu.
Tapi jujur, awalnya ketika gue mulai dapat motivasi untuk ngepost hal tersebut, jujur itu adalah satu hal yang benar-benar ngebantu gue banget. Jadi setiap hari gue benar-benar, gue di sini ini ada habit tracker. Ini awal-awal gue mulai, ini benar-benar bagus banget perkembangan gue, dan sekarang gue bakal ngasih tahu statistik gue sekarang gimana. Jadi sebenarnya gue sekarang udah mulai membaik sedikit. Gue udah membatasi penggunaan handphone gue udah sekarang kembali grinding. Karena apa? Karena gue harus masuk kuliah habis ini, jadi gue nggak bisa bego-begoan lagi. Oke? Dan terus gue juga udah mulai nerapin kayak habit tracker lagi. Dan karena ini 2025 tahun baru, otomatis gue tergerak banget buat kayak New Year New Me. Yang sebelumnya gue kira bullshit tahun lalu, kayak apaan sih ya, gue udah improve tiap hari, ngapain harus New Year New Me, man. Sekarang gue ngerasain itu lagi. Gue ingin bangkit dari keterpurukan. Dan ya, gue sekarang udah bisa dikatakan membaik lah dibandingkan sebelumnya. Gue bisa jelasin ke lu semua kenapa pada akhirnya kayak di day 400 sampai 600 itu gue cukup terpuruk ya, cukup mengecewakan diri gue sendiri dengan gak terlalu gak improve banget gitu. Kayak ya udah biasa aja, kayak tiap hari mungkin lo ada improve tapi sedikit, bukan seperti awal-awal yang benar-benar menaikkan progres lo. Dan bahkan sekarang gue yang dulunya rajin workout, sekarang itu gue lagi berada di penurunan karena berat badan gue turun 5 kilo. Itu penyebabnya gara-gara sakit. Dan kenapa gue sakit? Gara-gara gue sering begadang. Begadang bukan nugas, begadang bukan kerja, begadang gara-gara bad time procrastination. Jadi kayak gue literally nunda tidur karena gue capek. Dan ketika gue capek, gue nunda gue tidur. Jadi kayak gue scrolling sosial media aja. Jadi gitu. Nah, mungkin itu aja sih ya, esensi dari video ini. Itu gue pengen ngasih review ke kalian, dan gue bakal recap sekarang juga. Jadi intinya, gue sebelum ini itu zonk. Jadi gue sebelum ini tuh benar-benar rotting, bener-bener gue ngaku gue itu pemalas di masa sebelumnya. Tapi sekarang gue ngerasa ada yang harus dirubah. Gue ngerasa gue harus lebih pay attention ke apa yang gue post. Gue harus lebih pay attention ke apa yang gue post. Dan karena tahun ini gue bakal kuliah, otomatis gue bener-bener serius ngelakuin self improvement. Karena ini sangkut pautnya sama masa depan, dan bukan kayak gue gabut doang. Karena awal-awal gue ngelakuin self improvement itu karena gue gabut. Gue belum ketemu real life problem yang bikin gue kenapa orang gak ngelakuin self improvement, man. It's easy. Like, kalau ada sih orang yang tiap hari gak baca buku, tiap hari gak meditasi, tiap hari gak workout, ya pada akhirnya gue tahu kalau nggak semua orang itu punya kehidupan yang sama kayak lo. Dan akhirnya gue sedikit ngerti juga sih kenapa di periode-periode tersebut, di periode 600, dari periode kayak 400 sampai 600 itu gue mulai menurun performanya. Karena akhirnya gue mulai menemukan real life problem yang itu menghambat performa gue buat ngelakuin self improvement. Kayak gue kaget, jujur gue kaget. Gue nggak, sebelumnya itu benar-benar hidup gue mulus, men. Kayak ya lu tiap hari ngelakuin apa lagi selain self improvement. Dan sekarang gue akhirnya ketemu kayak lu harus mulai belajar cari duit, lu harus mulai belajar jualan, lu harus ngadepin tugas-tugas sekolah yang brengsek itu.
lu harus ketemu problem ini, problem itu, yang gak bisa bikin lu setiap hari bisa ngelakuin self improvement itu dengan baik. Tapi pada akhirnya gue jadi bisa belajar kalau ya akhirnya gue bisa belajar kalau gak setiap orang harus ngelakuin self improvement yang sosial media itu tawarkan ke kita, kayak meditasi, olahraga. Cuma bukan jadi alasan juga gitu buat lo nggak ngelakuin hal tersebut. Di video yang kemarin gue itu ngomong kalau, bukan di video yang kemarin deh, di Instagram gue ngomong, akhirnya gue tersadarkan bahwa self improvement shit kayak tadi baca buku meditasi, olahraga itu nggak buat semua orang, tapi bukan berarti jadi alasan buat lo nggak ngelakuin hal tersebut juga. Dan di day 600 ini gue jadi belajar buat bisa nge-combine kehidupan gue yang hektik, tapi tetap gimana caranya gue bisa ngelakuin self improvement. Dan gue nggak bisa janji, tapi gue yakin di 600, 700, 800 itu bakal jadi perubahan buat diri gue, karena akhirnya gue mulai sedikit menemukan kayak formula buat gue bisa bangkit lagi dari rotting ini. Jadi sebenarnya ini video kebanyakan yapping ya, karena gue nggak bikin script. Cuma esensinya adalah akhirnya gue nemuin real problem. Gue jadi orang yang males gara-gara gue kayaknya gue nggak ngelakuin ini deh, ini bukan buat gue. Dan akhirnya gue ngerasain lagi kalau kayaknya lo harus ngelakuin habit-habit lo yang dulu, karena itu yang ngebangun lo. Dan selebihnya nanti sampai ke day 1000, gue harap gue bisa jadi pribadi yang jauh lebih baik. Buat para orang yang nonton video ini sampai akhir, sampai sekarang, gue minta maaf karena gue bikin video ini tanpa skrip. Kenapa? Karena rumah gue lagi kosong, men. Jujur nih, ini out of topic, kayak lu kalau udah mau keluar nggak mau nonton video ini lagi karena esensinya udah habis, terserah. Gue pengen curhat karena gue bisa bikin video ini karena nggak ada siapapun di rumah. Gue berani ngomong kayak gini karena sebenarnya gue cukup pemalu di keluarga gue, dan semua orang mungkin tahu gue MC ya. Di sekolah tuh public speaking gue bagus, cuma di keluarga tuh gue ciut, men. Gue nggak berani bikin konten kayak gini. Jadi kayak mumpung gue bangun tidur tadi, makanya gue berantakan. Gue bangun tidur, wah keluarga gue nggak lagi keluar, ya ini jadi kesempatan gue buat bisa nge-shoot video ini. Jadi jujur ini nggak terskrip sama sekali, dan gue harap ini bakal gue masukin list gue ya di hari ke-700. Kalau gue masih melanjutkan ini, kalau gue masih hidup, gue bakal bikin skrip sebaik mungkin, karena gue nggak mau yang nonton kebosanan lihat video gue, dan atau nggak ada yang nonton sama sekali. Gue pengen video ini jadi menarik dan sharing yang berguna buat semua. Ya mungkin that's it, bye.